Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuri Khusus Mastuti STR Kep MPH sebagai pembimbing mata kuliah Ilmu Sosial Budaya, saya sebagai moderator dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok dari kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Deborah Intan Nauli, Diah Ayu Restiani, Martini Zaluku, Oni Rolani, Sarmila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur-unsur keragaman masyarakat di Indonesia, di mana kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Deborah Intan membahas tentang pengertian keragaman, Diah Ayu Restiani sebagai moderator. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, masyarakat yang majemuk. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Keragaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggi di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Keragaman berasal dari kata ragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam berarti tingkah laku, ulah, macam, jenis, lagu, musik langgam, warna, corak, dan ragi. Sedangkan keragaman itu sendiri berarti A. Berlaku berjenis-jenis atau beragam-ragam. B. Keadaan beragam-ragam. Ragam juga dapat diartikan bersatu hati, rukun, sehingga keragaman berarti kerukunan. Keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, ada penerimaan macam-macam keragaman. Ada 3 macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang majemuk, terdiri dari ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu masyarakat plural, masyarakat heterogen, dan masyarakat multikultural. 1. Pluralitas, yakni mengendalikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. 2. Heterogen, yakni menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan bahkan tidak dapat disamakan. Yang ketiga, multikultural, yakni inti dari multikulturalisme ialah kesediaan menerima kelompok lain secara kesatuan tanpa mempedulikan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa unsur-unsur keragaman dalam masyarakat terdiri atas 1. Ada suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke beragam. Sedangkan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahirlah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Kedua yaitu agama dan keyakinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ialah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau disebut juga nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya masing-masing dan mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. 3. Ideologi dan politik.
Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Trace pada abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide, yang artinya ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Banding Weltanschauung secara umum, atau artinya lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa para filosofi yang mengatakan lihat ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Yang tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi ialah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit atau definisi Marxisme. Ideologi adalah suatu istilah umum yang bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Politik mencakup baik konflik antara individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungannya sendiri atas kerugian dari yang dilakukan. Politik juga bermakna usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Keragaman masyarakat Indonesia dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik sejak berakhirnya masa Orde Lama. Meskipun pada dasarnya Indonesia hanya mengakui satu ideologi, yaitu Pancasila yang benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, adat dan kesopanan. Yang kelima, tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adat, sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Yang keenam, kesenjangan ekonomi. Antara masyarakat level atas dan bawah yang cukup lebar. Hal ini menjadi salah satu sumber konflik dan mudah sekali tersulut di masyarakat. Ada stagnasi perkembangan ekonomi mikro karena kebijakan yang belum berpihak ke masyarakat bawah. Anggaran negara itu belum sepenuhnya menetes ke masyarakat level bawah seperti nelayan, petani, masyarakat pesisir, dan pedagang kecil. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial dan hierarkis. Kesimpulannya, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, masyarakat yang majemuk. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat di Indonesia meliputi suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, tata krama, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Berikut daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja.
Silahkan jika ada yang ingin bertanya kami perkenankan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.